warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul mengenali paragraf. Dan di sini nama-nama anggota kelompoknya, yang pertama adalah Ahmad Muzaki Mahindra, yang kedua ada Sofian Aini, yang ketiga Anissa Kabizah Salami. Di sini yang mungkin kita bahas yaitu mengenai pengertian paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf, yang kedua ada paragraf, yang ketiga ada syarat paragraf, yang keempat ada fungsi paragraf, yang kelima ada ciri-ciri paragraf, yang keenam ada jenis paragraf, yang ketujuh yaitu struktur paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan suatu kumpulan kalimat-kalimat yang berisi satu ide pokok atau gagasan utama. Adapun definisi lain dari paragraf dari Lunsford dan Connor dijelaskan bahwa paragraf merupakan suatu kalimat atau kumpulan kalimat atau grup kalimat dan atau gabungan kalimat yang memiliki satu ide pokok. Kedua, membahas tentang unsur-unsur paragraf. Ada 5 unsur-unsur paragraf. Yang pertama ada topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah unsur penting dalam suatu paragraf karena unsur ini merupakan jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum, dikarenakan kalimat ini bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga ada pelengkap, yaitu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas, berfungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Yang keempat ada transisi atau biasa disebut dengan konjungsi, sebagai memadukan dalam paragraf tersebut, di mana transisi ini dibagi menjadi dua, ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan inti kalimat dengan akhir kalimat, misalnya tetapi dan karena dan sebagainya. Yang kedua ada konjungsi intrakalimat, adalah konjungsi yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain di dalam satu paragraf, misalnya oleh karena itu, namun, di samping itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penegas. Penegas ini unsur tidak terlalu penting dalam paragraf, namun berfungsi sebagai menambah daya tarik pada suatu paragraf, sehingga pada saat membaca suatu bacaan tidak menyebabkan kebosanan dalam membaca. Bahas tentang syarat-syarat suatu paragraf. Ada 3 syarat utama dalam suatu paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan yakni suatu paragraf itu harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas dan kemudian diuraikan hubungan antar satu dengan yang lainnya sehingga terdapat kepaduan. Hal itulah yang disebut dengan kesatuan. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni yang pertama memakai kata ganti, terus menggunakan kata hubung, serta perincian dan urutan pikiran. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. 4. Fungsi paragraf. Fungsi dari paragraf adalah sebagai berikut. Berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. 5. Ciri-ciri paragraf. Sebuah paragraf berciri-ciri sebagai berikut. Bertakuk atau letaknya agak dalaman ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan
dalam kalimat penjelas. 6. Jenis-jenis paragraf. Paragraf memiliki bermacam-macam jenis yang sesuai untuk mengungkapkan gagasan pikiran dari penulis. Berdasarkan jenisnya, paragraf terbagi menjadi 5, yaitu 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain, paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan, tidak berunsur mengajak atau memengaruhi. 4. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu, cukup banyak menggunakan kalimat langsung, dan bentuk penulisannya yang kreatif dan berestetika. Berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan. Mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Yang kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis, disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang kuat yang didukung oleh fakta, contoh, data statistik, dan grafik untuk lebih meyakinkan pembacanya. Dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berlandaskan gagasan utama. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak akan disampaikan oleh pembaca. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup itu biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk mengenai hal-hal yang dianggap penting. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan isi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi, dan cerita. Paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses. Meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. Yang ketiga ada paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada kohersinya. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7 kemungkinan, yaitu paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas.
Yang selanjutnya ada paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang selanjutnya paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang selanjutnya paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang selanjutnya ada paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang selanjutnya ada paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Dan yang terakhir paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik.